Usai timnas Indonesia menyelesaikan perjalanan mereka dalam pagelaran Piala Asia U23, kini saatnya bagi Coach Sintayong untuk kembali memilih daftar nama pemain yang bisa dipromosikan ke timnas Indonesia senior. Namun sebelum masuk dalam promosi timnas Indonesia senior, pastinya Coach Sintayong harus segera memilih daftar nama pemain yang nantinya akan berlaga pada fase grup di Olimpiade Paris 2024. Meskipun timnas Indonesia masih harus melakukan satu pertandingan lagi untuk memastikan tiket tersebut. Namun terdapat nama-nama pemain yang berkemungkinan besar akan dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut jelang Olimpiade Paris. Sebab jika timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final dan bergabung bersama dengan tim tuan rumah dalam pagelaran yang akan berlangsung pada bulan Juli mendatang, maka timnas Indonesia diperbolehkan untuk membawa setidaknya 3 nama pemain senior dari tim nasional untuk memperkuat skuad Garuda. Dan terlebih juga terdapat nama-nama pemain dari timnas U23 yang bisa saja masuk ke dalam skuad Olimpiade sebab pada pagelaran sebelumnya sang pemain sedang dalam keadaan cedera. Para pemain yang kemungkinan besar dicoret ini merupakan daftar nama pemain yang tidak memiliki kontribusi di dalam tim maupun tampil sangat buruk selama ajang berlangsung. Dan berikut ini merupakan daftar 7 nama pemain timnas Indonesia yang kemungkinan akan dicoret oleh Coach Sintayong sebelum pagelaran Olimpiade Paris 2024. Marcelino Ferdinand. Meskipun tampil sangat cemerlang pada ajang Piala Asia Senior maupun Piala Asia golongan umur, nama Marcelino Ferdinand tak luput dari daftar pencoretan nama pemain oleh Coach Sintayong. Hal tersebut tak lepas dari pengambilan keputusan yang tidak dewasa yang selalu dia pertunjukkan selama berada di dalam lapangan. Marcelino Ferdinand cenderung tampil sebagai seorang individu dan sangat sulit bermain sebagai sebuah tim. Oleh karenanya pada setiap pertandingan terdapat banyak sekali aliran bola yang terputus ketika Marcelino Ferdinand berada di dalam penguasaan bola. Hal tersebut tentu saja akan menjadi catatan yang sangat buruk bagi sang pemain. Sebab keegoisan yang dirinya pertunjukkan justru akan semakin merugikan bagi skuad Garuda dan tentunya bisa membuat timnas Indonesia kehilangan momentum untuk mendapatkan kemenangan. Ini dapat terlihat pada saat Marcelino Ferdinand berusaha melakukan pergerakan individu pada saat melawan timnas Irak kemarin. Marcelino Ferdinand cenderung mengambil keputusan pada tendangan langsung ke arah gawang ketika terdapat setidaknya 3 dari rekan setimnya yang berada di ruang kosong. Namun tentu kesalahan semacam ini masih dapat dirinya perbaiki dan evaluasi. Mengingat Coach Sintayong juga tidak ingin mematikan semangat dari sang pemain yang masuk ke dalam daftar pemain paling potensial yang kini dimiliki oleh timnas Indonesia. Doni Tri Pamungkas sempat menjadi andalan pada saat kualifikasi Piala Asia U23 kemarin. Namun sayangnya Doni Tri Pamungkas tidak dapat bersaing dan mencuri posisi dari Pratama Arhan maupun Rafael Struijk. Hal tersebut jelas terjadi sebab dari tubuhnya yang sampai saat ini terbilang kecil dan tidak cukup untuk bisa bersaing pada intensitas permainan yang tinggi. Meskipun sebenarnya secara permainan Doni Tri Pamungkas tetap dapat mengimbangin permainan sesama rekan setimnya. Namun nampaknya Coach Sintayong tidak ingin mengorbankan peluang yang akan diraih untuk sampai ke target yang telah dia tetapkan untuk lolos ke fase grup di Olimpiade Paris. Oleh sebab itu pada pertandingan yang tersaji di Piala Asia U23 kemarin, Doni Tri Pamungkas tidak pernah mendapatkan 1 menit bermain pun bersama timnas Indonesia. Dan kemungkinan besar dirinya juga akan dicoret dari dalam skuad mengingat terdapat beberapa nama pemain lainnya baik dari golongan umur maupun senior yang dapat menggantikan perannya di dalam lapangan. Akan tetapi Doni Tri Pamungkas masih memiliki peluang untuk kembali mendapatkan panggilan dari Coach Sintayong. Dengan catatan bahwa dirinya siap bekerja lebih keras dalam membentuk massa ototnya sehingga dapat bersaing di level yang lebih tinggi. Bagas Kava, pemain asal Barito Putra yang sempat menjadi pemain muda potensial di bawah asuhan Coach Indra Syafri, tidak mendapatkan kesempatan sama sekali dalam 7 pertandingan yang dilakoni timnas Indonesia pada pagelaran Piala Asia U23 kemarin. Pemain sayap kanan pertahanan tersebut sepertinya belum cukup memberikan Coach Sintayong keyakinan untuk bisa memasangnya sebagai pemain utama maupun pemain pengganti. Sejauh ini rotasi yang dilakukan Coach Sintayong pada posisi sayap kanan pertahanan hanya berputar pada nama Ilham Rio Fahmi maupun Fajar Faturrahman. Dan nama Bagas Kava tidak pernah terdengar atau bahkan melakukan pemanasan pada setiap laga yang berlangsung. Hal tersebut bisa saja terjadi sebab dari performanya yang kurang memuaskan saat dipanggil oleh Coach Sintayong pada pagelaran AFF kemarin. Tentu tidak mudah bagi seorang pelatih untuk kembali memberikan kepercayaan kepada seorang pemain yang sempat melakukan kesalahan fatal dan memberikan kerugian bagi timnas Indonesia. Namun tentunya peluang dari sang pemain masih sangat besar untuk bisa kembali tampil membela skuad Garuda.
Dirinya hanya perlu bekerja lebih keras dan membuktikan bahwa dirinya layak untuk bisa masuk ke dalam skuad yang dipersiapkan untuk Olimpiade Paris 2024. Fajar Faturrahman. Meskipun selalu tampil baik sebagai pemain utama maupun pemain pengganti dari timnas Indonesia, nama Fajar Faturrahman berkemungkinan besar akan menjadi satu nama pemain yang dipastikan akan dicoret oleh Coach Sintayong jelang putaran final Olimpiade Paris 2024. Pemain asal Borneo FC tersebut masih terbilang belum bisa bersaing di level Asia. Permainan yang dirinya tunjukkan di dalam lapangan pada laga di Piala Asia kemarin belum bisa meyakinkan sang pelatih untuk kembali membawanya ke dalam skuad Garuda. Seperti yang kita tahu, Fajar merupakan sosok pemain sayap pertahanan yang memiliki peran dalam hal penyerangan sekaligus pertahanan. Namun dari kedua peran tersebut, Fajar tidak dapat menunjukkan kualitasnya yang melebihi rata-rata dan selalu melakukan kesalahan umpan yang membuat hilangnya momentum yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Selain itu, dirinya juga bukan merupakan pemain bertahan yang baik. Fajar Faturrahman belum memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan pemotongan serangan sebagaimana Asnawi Mangkualam yang selalu berhasil menjadi momok bagi timnas lawan di setiap pertandingan. Sehingga tentu posisinya akan digantikan oleh pemain yang jauh lebih berpengalaman pada Olimpiade Paris mendatang sebab terdapat 3 kuota dari pemain senior yang dapat memperkuat kedalaman skuad dari timnas Indonesia. Ilham Rio Fahmi. Pemain muda asal Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi memiliki potensi untuk dicoret dari dalam skuad jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Olimpiade Paris 2024. Hal tersebut tak lepas dari performa yang dia pertunjukkan selama 7 pertandingan terakhir timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 kemarin. Rio Fahmi pada dasarnya merupakan sosok pemain sayap bertahan yang sangat berkualitas. Bahkan di level klub dirinya dapat tampil reguler bersama tim dan selalu tampil penuh memperkuat Persija Jakarta. Namun nampaknya dirinya saat ini belum siap untuk bisa kembali bersaing di dalam permainan level Asia. Pada ajang ini sangat terlihat bahwa dirinya sangat mudah dieksploitasi oleh tim lawan yang membuat timnas Indonesia seringkali mendapatkan serangan berbahaya dari sektor ini. Tentu pada Olimpiade Paris yang akan diselenggarakan pada bulan Juli mendatang, timnas Indonesia membutuhkan pemain yang dapat kembali memperkokoh sektor sayap kanan yang selama ini menjadi kelemahan dari timnas Indonesia. Dan Ilham Rio Fahmi nampaknya tidak akan masuk dalam skema tersebut yang harus siap tampil dengan intensitas tinggi di level dunia. Ramadan Sananta. Posisi dari striker murni asal Persis Solo yang satu ini dipastikan akan terancam jika dirinya tidak segera melakukan evaluasi setelah tampil buruk pada Piala Asia U23 kemarin. Ramadan Sananta merupakan sosok ujung tombak dari timnas Indonesia yang diharapkan dapat menjadi pemain pembeda di dalam pertandingan. Namun ketika dirinya mendapatkan kesempatan untuk bisa bermain sejak menit awal, Ramadan Sananta tidak berhasil memberikan kontribusi satupun bagi penyerangan dan penciptaan peluang dari timnas Indonesia. Dan nampaknya nama pemain asal Persis Solo tersebut masih belum bisa memahami secara pasti strategi dan taktik yang dibuat oleh Coach Sintayong sebagai pelatih kepala. Sebab Coach Sintayong selalu menekankan bahwa para pemain harus melakukan pressing tinggi yang dapat membuat tim lawan segera melakukan kesalahan. Dan hal tersebut tidak ditunjukkan sama sekali oleh Ramadan Sananta di dalam pertandingan. Sehingga sudah tentu Coach Sintayong akan kembali mempertimbangkan kehadiran dari sang pemain jika timnas Indonesia berhasil lolos ke fase grup di Olimpiade Paris mendatang. Apalagi dengan hadirnya pemain keturunan seperti Jens Raven yang bisa saja menggeser peran dari Ramadan Sananta di posisi ujung tombak dari timnas Indonesia. Itulah tadi merupakan daftar 7 nama pemain timnas Indonesia yang kemungkinan akan dicoret oleh Coach Sintayong sebelum pagelaran Olimpiade Paris 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.